Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di Kies, Kisah Inspirasi dan Edukasi, podcastnya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah. Kali ini kita akan ngobroli tentang generasi muda harapan bangsa. Wow, tentu ini kaitannya dengan pembentukan karakter yang berakhlakul karimah. Ini menjadi tugas kita bersama, mulai dari keluarga, masyarakat, dan tentu saja Kementerian Agama yang memang memiliki tugas dan fungsi untuk itu. Nah, kali ini di studio podcast telah hadir Bapak Irhamna MPD, Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah yang menjadi komandannya guru-guru agama Islam yang mengajar pada sekolah umum, baik SD, SMP, dan juga SMA. Baik, langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah, Ibu sehat. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Dan kita doakan mudah-mudahan senantiasa kita terus diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa mengabdi ya, Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berikan selalu kesehatan, kelapangan kepada kita semua saja, untuk terus berkontribusi dalam rangka mengabdi kepada bangsa yang kita cintai ini. Ini kaitan kita nih baru saja ulang tahun kemarin, baru saja merayakan Hari Amal Bakti yang ke-78 tahun, 3 Januari 2024. Bagaimana harapannya, Pak? Kedepannya harapan kita sebagai insan di Kementerian Agama itu seperti apa, Pak? Iya, pada sesungguhnya Ibu untuk dalam 78 tahun ini tentu usia yang sudah sangat seharusnya kita sangat matang ya. 78 tahun Kementerian Agama ini sudah ada. Tentu banyak juga terus kontribusi ya yang sudah dilakukan dalam rangka melakukan pelayanan umat dalam segala bidang, baik pendidikan dan juga hal-hal yang berhubungan dengan persoalan masyarakat. Nah, jadi tentu kita atas nama jajaran Kementerian Agama di Kabupaten Aceh Tengah dan khususnya mungkin di sini adalah kami membidangi Kasipai di bagian pendidikan agama, ya tentu sangat senang dan berbahagia sekali masih Allah berikan ruang dan kesempatan untuk kita bisa bertemu kembali dengan ulang tahun Kementerian Agama. Mudah-mudahan terus berkah dan terus kita berupaya berkontribusi sebaik mungkin sesuai dengan fungsi tugas kita. Mudah-mudahan ini menjadi berkah dan menjadi amal baik bagi kita semua seperti itu. Tentu sangat senang sekali. Iya, Pak, tadi kita bilang di awal bahwa kita akan ngomongin tentang generasi muda nih, Pak. Iya. Cerita tentang generasi muda ini kita kenal saat ini dengan Gen Z, Pak ya. Generasi yang tumbuh di era digital, Pak ya, dengan media dan komunikasi. Tentu saja hal itu banyak sisi positifnya, tetapi banyak juga negatifnya. Bapak ini kan membidangi tentang guru-guru yang mengajarkan, tentu saja tidak hanya guru-guru itu mengajarkan tentang bagaimana rukun Islam, rukun iman, tapi bagaimana membentuk karakter siswa itu sendiri, Pak. Di Kementerian Agama sendiri ada seksi pendidikan agama Islam. Boleh bagi sedikit, Pak, itu sebenarnya tugas dan fungsinya seperti apa sih, Pak? Iya, tugas sesungguhnya begini ya. Ini zaman milenial ya, yang memang terjadi perubahan-perubahan yang sangat cepat di kalangan generasi dan masyarakat kita. Tentu dalam situasi dan kondisi ini kita harus selalu sigap untuk menyesuaikan dengan kondisi ini sehingga proses pelayanan pendidikan khususnya di bidang pendidikan agama tentu bisa mencapai harapan-harapan kita semua seperti itu. Jadi dalam sisi fungsi tugas di PAI itu tentu ada beberapa hal. Kalau di bidang di pendidikan PAI itu ada fungsi tugas salah satu adalah koordinasi sekaligus mensosialisasikan, sekaligus melakukan pelayanan sehubungan dengan pendidikan di sekolah-sekolah umum khususnya di bidang studi pendidikan agama Islam. Tentu inilah hal-hal yang fokus yang memang kita lakukan. Mungkin pekerjaan ini saya kira bukan sesuatu yang mudah. Iya, benar, Pak. Lebih-lebih ketika hari ini terjadi perubahan situasi dalam generasi hari ini dengan gadget hari ini.
Ini tentu guru-guru kita dan juga kita semua harus peka dengan perubahan-perubahan ini supaya nanti bahwa kita jangan tertinggal dengan anak didik kita semua seperti itu. Jadi dari sisi tugas-tugas ini memang di jajaran Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah sudah banyak melakukan hal-hal yang sehubungan fungsi tugas yang sudah kita lakukan di lapangan. Salah satunya transformasi informasi yang kita lakukan hari ini adalah beberapa informasi yang sehubungan dengan tugas-tugas guru-guru PAI itu terus kita sampaikan dan kita sosialisasikan dan kita kawal bagaimana capaian-capaian dari informasi itu bisa terukur, sehingga harapan kita nanti bahwa supaya program-program khusus di jajaran Kementerian Agama di bidang PAI ini bisa berjalan dengan baik dan hasil output akhir yang kita harapkan adalah hal-hal yang memang sesuai dengan harapan bangsa yang kita cintai ini dan agama kita. Mudah-mudahan generasi ini adalah meskipun zamannya sudah milenial, kemajuan gadgetnya sangat luar biasa, melakukan hal-hal yang positif dengan gadget itu sehingga mampu bersaing dan bersanding dengan kemajuan-kemajuan lain dengan tidak meninggalkan persoalan-persoalan yang pokok yang sehubungan dengan persoalan-persoalan pelajaran agama Islam itu sendiri seperti itu. Betul Pak ya. Iya. Karena anak-anak zaman sekarang ini kalau kita hentikan juga main gadget itu nggak mungkin juga Pak ya. Tapi saya juga mendengar bahwa di PAI itu prestasi anak-anaknya luar biasa Pak, kan ada pentas PAI juga ya Pak. Ada di awal-awal ada pentas PAI seperti iya, itu Pak. ya. Itu boleh dijelasin nggak Pak? Karena kita ini kan sudah ada yang mungkin itu berjenjang ya kan Pak. Betul, dari kabupaten ke provinsi bahkan ke nasional ya Pak. Gitu ya. Iya Pak. Memang di awal-awal tahun-tahun sebelumnya kegiatan ini rutin kita laksanakan, artinya lomba-lomba di tingkat di kabupaten, di pentas PAI di tingkat provinsi dan bahkan di tingkat nasional itu kita ikuti seperti itu. Tapi khusus untuk tahun ini sesuai dengan instruksi bahwa untuk tahun ini untuk pentas PAI itu ditiadakan di tahun 2003 kemarin. Cuman meskipun demikian ada beberapa kabupaten mungkin khususnya di Aceh Tengah itu sudah melaksanakan seleksi ya, di awal-awal sudah melakukan seleksi untuk tingkat kabupaten tetap ada seleksinya, tetap ada dalam rangka menyiapkan ketika memang di provinsi diadakan maka anak-anak kita sudah siap seperti itu. Juga yang apa yang Ibu sampaikan tadi bahwa gadget itu hari ini tidak bisa kita hindari loh. Benar, Pak. Itu sudah menjadi sebuah kebutuhan. Bahkan kita juga ya. Bahkan kita juga nggak pernah lepas dari ini. Bukan hanya generasi. Kita juga sangat melekat dengan persoalan itu. Kenapa? Karena semua informasi, hal-hal yang sehubungan dengan pekerjaan kita sudah memang melekat dengan gadget itu sendiri. Tapi hari ini tugas kita bersama adalah tugas guru-guru PAI dan kita semua adalah bagaimana mengajarkan kepada anak-anak kita ini memanfaatkan gadget ini kepada hal yang bermanfaat. Karena yang di gadget ini kan ada pilihan. Ada pilihan bahwa kalau kita mau sesuatu yang lebih baik, maka akan muncul di situ yang baik dan bisa kita menjadi transformasi informasi kepada anak-anak kita dan kepada kita semua untuk bisa kita amalkan dan kita jalankan sesuai dengan informasi gadget itu. Namun kadang-kadang hari ini generasi-generasi ini jangankan generasi kita, kadang-kadang bahkan orang-orang tua juga ada sebahagian sudah lalai dengan persoalan gadget ini sehingga banyak melupakan atau mengerjakan hal yang seharusnya pokok yang dikerjakan dalam kehidupan seperti itu, sehingga kadang-kadang banyak waktu yang tersita dengan hal-hal yang tidak positif. Itu tentu sangat dirugikan. Pemanfaatan salah seperti itu. Tapi harapan kita pada generasi kita hari ini, gadget itu tidak boleh dihindari, tapi bagaimana tugas kita memanfaatkan gadget itu, teknologi itu menjadi sumber pengetahuan dan inspirasi untuk anak-anak kita untuk bisa melahirkan kreasi-kreasi dan kreatif dalam mendapatkan pengetahuan untuk bisa menjadi bekalnya hari ini dan masa yang akan datang seperti itu. Ya, seperti yang kita sebutkan di awal bahwa pembentukan karakter itu tadi Pak ya, bagaimana supaya anak-anak itu karakternya itu benar-benar karakter yang berakhlak gitu Pak. Betul. Mengedepankan adab lebih dahulu selain ilmu gitu Pak ya. Bapak sendiri sebagai tokoh pendidik, Bapak sebagai tokoh pendidik melihat generasi muda saat ini dengan prestasinya, tapi juga kita miris dengan hal-hal yang kita sebutkan tadi. Bagaimana pandangan Bapak, Pak? Iya, ada sesuatu yang mungkin terkadang kita lupa, Bu, ketika posisi tugas kita sebagai tenaga pendidik dan guru, khususnya mungkin di bidang pendidikan agama Islam dan mungkin kapasitas kita ketika kita menjadi orang tua seperti itu ya.
banyak kita semua sudah melakukan fungsi tugas itu dengan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin. Dari cara proses-proses pembelajarannya yang kita ajarkan pendidikan karakter kepada anak-anak kita dengan sikap perilaku segala macam sudah kita upayakan. Tapi toh masih ada kadangkala di masa milenial ini anak-anak kita belum sesuai dengan harapan kita sisi akhlakul karimahnya seperti itu, perilaku itu. Tentu ini tidak terlepas dari gadget itu sendiri ya, ketika dia salah dengan menempatkan itu. Satu hal lagi yang lebih penting ada yang kita lupa mungkin ya. Termasuk untuk kami sendiri sebenarnya ini kadang-kadang sering lupa Ibu ya. Lupanya begini. Segala teori dan metode dan teknik dan strategi sudah kita lakukan. Bagaimana supaya anak-anak kita ini bisa mendapatkan pengetahuan dari proses pendidikan itu sendiri. Namun banyak di antara kita lupa. Siogianya memang kita orang tua dan guru itu sendiri jangan lupa pernah mendoakan. Ketika sudah kita berikan transformasi ilmu pengetahuan pendidikan dengan sudah maksimal kita lakukan dengan beberapa strategi dan metode itu. Jangan pernah di antara usaha kita itu ada ketentuan Allah. Salah satunya adalah kita terus berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan kepada anak-anak kita itu betul-betul bisa melekat dan bisa dia amalkan dalam tatanan kehidupannya. Sehingga dengan doa-doa itu nanti Allah memberikan ruang kepada hati anak-anak kita untuk terbuka dan bersabar untuk terus menggali pengetahuan sehingga menjadi bekalnya Bu ya, menjadi bekalnya masa hari ini dan terus sampai dengan dia menjalani kehidupan yang tentu masa akan datang akan terjadi kembali dinamika perubahan-perubahan yang jauh lebih seperti hari ini seperti itu. Jadi tentu ketika bekal itu sudah ada, anak-anak kita insya Allah nanti dengan doa dan semua usaha sudah lebih siap seperti itu. Iya Pak, benar Pak. Kekhawatiran kita memang kita harus mengimbangi dengan doa segala ikhtiar yang kita sebutkan tadi Pak ya. Kemudian begini Pak, Bapak sebagai kasih di pendidikan agama Islam, tentunya Bapak juga memberikan semacam mungkin pembinaan ya Pak kepada guru-guru agama Islam pada mulai dari jenjang TK ya Pak ya, dari mulai jenjang TK SD, sampai SMA, dengan SMA. Biasanya itu hal-hal apa saja yang dilakukan untuk membina guru-guru kita itu sehingga memang harapan-harapan yang kita sebutkan tadi memang bisa tercapai gitu Pak? Yang pertama adalah melaksanakan program-program untuk pembinaan guru ya, khususnya kalau seperti yang tahun kemarin itu kita upayakan bantuan dari pihak ketiga untuk difasilitasi dari sisi anggarannya seperti di tahun kemarin atau dari Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah ya, untuk pendidikan yaitu meningkatkan kompetensi guru agama di bidang pendidikan agama Islam seperti itu misalnya. Artinya bahwa dengan hadirnya tokoh-tokoh ilmuwan yang memberikan pengetahuan pendidikan dengan cara dilatih seperti itu guru-guru kita, sehingga terjadi perubahan-perubahan yang sangat positif baik dalam pengetahuan metode-metode dan pengalaman-pengalaman baru dan juga ilmu-ilmu pengetahuan sehubungan dengan agama sehingga meningkat kompetensi gurunya, karena hari ini kan itu yang paling penting. Kita berharap gurunya tentu kita harapkan lebih punya kompetensi daripada siswanya. Jangan sampai siswanya lebih terbalik nanti Ibu. Jangan sampai terbalik. Karena dari kemajuan gadget hari ini tidak terlepas bahwa kadang-kadang informasi pengetahuan itu lebih tahu anak daripada kita. Ketika misalnya anak guru-gurunya gagap dengan teknologi, ketika guru-gurunya misalnya agak alergi dengan dengan IT hari ini, gurunya dengan gadget hari ini. Otomatis anak-anaknya yang tingkat SMA, SMP itu sudah lebih dahuluan tahu. Bahkan SD juga sekarang ini sudah sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Maka salah satu upaya yang harus dilakukan adalah bagaimana melatih guru kembali, meningkatkan kompetensinya, pemahaman pendidikannya, sehingga dia melahirkan menjadi guru-guru yang profesional, mampu menangani persoalan-persoalan anak dan transfer pengetahuan kepada anak-anak itu sendiri. Itu salah satunya. Upaya-upaya yang lain adalah sosialisasi dan beberapa Zoom yang disampaikan kepada guru-guru untuk diikuti sehingga harapan kita adalah guru-guru kita ini bisa menjadi guru yang profesional. Salah satu yang paling di akhir ini kita ajukan baru beberapa hari ini ke belakang surat sudah kita kirimkan ke pihak Baitul Mal untuk kiranya membantu guru-guru kita di pembantuan biaya PPG ya. Kita sudah masuk guru kita kurang lebih 130-an ya kalau tidak salah. 130-an sudah lulus di ujian di pretest ya, secara nasional mereka sudah lulus seperti itu, dengan harapan bahwa pemerintah daerah apakah melalui Baitul Mal bisa membiayai untuk pelatihan guru-guru kita itu
baik di UIN Naraniri Mada Aceh dan termasuk di Takengon yang ditunjuk oleh pihak yang terkait seperti itu, sehingga mampu meningkatkan profesionalitas guru kita, sehingga guru kita menjadi guru profesional. Dan juga nanti dari sisi pembiayaan kita bisa membantu di penganggaran biaya PPG-nya seperti itu. Jadi tidak terkendala gitu Pak ya? Ya, tidak terkendala. Yang ingin meningkatkan kompetensi. Iya, harapan kita seperti itu. Dan juga kita harapkan ada pelatihan-pelatihan lain nanti ke depan untuk kita rancang supaya guru kita ini terus mampu hadir menjadi guru-guru profesional dalam rangka meningkatkan kompetensi siswa-siswa kita di sekolah seperti itu. Karena begini Bu ya. Ada perubahan perilaku hari ini kepada anak-anak kita yang menjadi keresahan kita hari ini di sekolah dan mungkin anak kita juga di rumah. Akibat persoalan gadget ini, ada perubahan perilaku yang sangat mendasar kita lihat. Contoh yang paling sederhana. Biasanya kalau orang-orang tua kita dulu memanggil anaknya, ketika dia panggil, anaknya langsung menyahut. Iya. Ketika misalnya, si Rijal, sebentar Ananda. Oh iya ayah, terus dia ada responsif yang cepat. Karena seperti itu akhlaknya seperti itu ya. Terus tapi hari ini ketika anak kita panggil ada perubahan perilaku akibat perkembangan menggunakan gadget ini. 1 kali, 2 kali, 3 kali kita panggil dia belum menyahut. Dia menyahut tapi dia belum ada gerakan. Ada perubahan. Ada perubahan gerakan. Ada. Kenapa demikian? Karena ada sesuatu yang harus dia selesaikan dulu dari persoalan menggunakan gadget itu. Sehingga kebiasaan itu, hal itu terus menjadi sebuah kebiasaan. Sehingga artinya bahwa banyak kadang hal ini adalah perubahan perilaku menjadi sesuatu yang buruk. Sehingga nanti ketika dipanggil orang tua atau diinstruksikan melakukan sesuatu itu bisa sampai dewasa Ibu. Iya benar. Sampai dewasa, sampai dia besar sehingga tidak responsif dalam terhadap terhadap sesuatu yang disampaikan seperti itu. Bahkan tidak peka terhadap lingkungan sekitar Pak ya. Asik dengan dunianya sendiri. Iya betul Bu. Ini sangat berpengaruh nanti kepada perilaku generasi kita. Terutama perilaku sosial. Sosialnya ya, ini sehingga lahir nanti menjadi generasi individualis yang memang seolah-olah tidak perlu persoalan sosialnya, lingkungan masyarakatnya. Ini sangat berbahaya sekali saya kira. Inilah yang menjadi tugas yang sangat berat. Sangat berat Ibu, sangat berat. Yang juga diemban oleh guru Pak, itu menjadi garda terdepan. Mereka lah pembentuk karakter anak bangsa gitu ya Pak ya. Guru menjadi garda terdepan dalam rangka melakukan pelayanan pendidikan yang kepada anak-anak. Maka guru harus bisa menjadi leading model. Guru menjadi contoh suri teladan yang baik bagi anak. Karena itu yang akan diikuti oleh generasi anak-anak didik kita, sehingga anak ini akan mengikuti karakter yang baik dari guru-guru kita seperti itu. Menarik sekali Pak kalau kita cerita tentang suri tauladan, contoh role model itu kan sangat sulit Pak, sangat sulit. Bahkan kalau kita bilang mencontoh seorang guru itu mungkin Pak ya, mungkin saya salah. Dari 10 guru mungkin hanya beberapa saja yang bisa kita sebut sebagai guru itu contoh. Begitu Pak. Itu juga kan menjadi problematika dan tugas kita bersama juga Pak. Seperti yang Bapak bilang tadi, untuk bagaimana tidak hanya membentuk guru itu, membentuk anak itu, tapi membentuk juga gurunya. Jadi kita ini sebagian tugas kita kan bagaimana hulunya juga harus kita upayakan. Artinya hulunya itu menjadi berpengaruh kepada hilirnya. Ketika hulunya sudah bagus, sudah baik, maka dia akan berpengaruh kepada hilir akan baik juga seperti itu. Di guru juga seperti itu. Artinya makanya kita selalu berupaya meningkatkan kompetensi guru-guru agama kita supaya lebih baik dan ikhlas dalam melakukan pelayanan pendidikan terhadap anak-anak itu. Tidak hanya sekedar bertugas. Bukan sekedar hanya menyampaikan materi sampai habis materi yang dalam kurikulum itu selesai, bukan itu. Guru kan bukan seperti itu. Guru itu harus lahir menjadi pendidik. Guru mendidik, melakukan pelayanan, mendampingi sekaligus memberikan bimbingan, melakukan tanggung jawab yang besar dalam rangka memberlangsungkan proses pendidikan di sekolah seperti itu. Contoh hari ini Ibu. Hari ini kan sudah memang menjadi kebutuhan bagi kita dan bagi orang tua hari ini ingin memasukkan anak-anaknya di sekolah-sekolah yang berbasiskan yang berbasis kepada keagamaan. Kalau guru-guru kita tidak siap, khususnya di sekolah-sekolah umum, maka sekolah itu kemungkinan besar akan ditinggalkan oleh
oleh orang-orang tua atau anak-anak kita, karena tidak ada mungkin yang dia temukan di situ atau yang jadi harapan di situ, sehingga banyak hari ini masuk ke boarding seperti itu. Untuk mencari itu tadi Pak ya, nilai plus bagaimana memang anak-anak ini ketika dimasukkan ke suatu lembaga pendidikan, keluarnya menjadi pribadi yang baru. Ya, betul. Yang memang betul. lebih baik. Lebih baik. Harapan kita seperti itu. Menarik sekali cerita kita hari ini Pak. Tidak terasa ya waktunya sudah beberapa menit berlalu. Masih banyak. Terakhir kami harapkan closing statement dari Bapak kepada pemirsa podcast tentang harapan atau apapun kepada kita semua dan juga kepada guru-guru kita tentunya Pak. Harapan kepada semua kita tenaga pendidik dan guru-guru kita, khususnya mungkin di bidang guru-guru pendidikan agama Islam, kita tidak boleh menyerah. Kita tidak pernah menyerah. Terus berbuat, dan yang paling penting adalah dalam segala sesuatu yang kita lakukan dalam proses pendidikan itu, pertama bacakan niat karena meskipun nanti harapan kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, paling tidak kita sudah ada nilai pahala yang kita lakukan, maka kita terus berniat dan ikhlas, karena kalau dengan ikhlas kita tidak menunggu orang lain. Kita akan terus berbuat, berkontribusi, berinovasi bagaimana anak didik ini akan bisa menjadi lebih baik. Nah, artinya ikhlas itu yang menjadi garda terdepan untuk kita pengabdian kita, khusus untuk memberikan yang terbaik. Untuk memberikan yang terbaik. Lebih mudah kita ini posisi kita berada di jajaran Kementerian Agama ya, itu yang sudah menjadi bagian dari tugas yang harus kita lakukan. Itu tadi niat ya, itu yang sangat mendasar, dan juga ikhlas. Mudah-mudahan semakin ikhlas, semakin banyak yang kita ingin lakukan sesuatu untuk bagaimana memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Saya kira seperti Allah itu. untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan insya Allah seperti itu. Mudah-mudahan kita dapatkan seperti itu. Amin. Terima kasih Pak atas kehadirannya sore ini di studio podcast ini. Baiklah pemirsa KIES, demikian bincang-bincang kita dengan Bapak Irhamna MPD, Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.